kepada pihak kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk mengambil tindakan yang setegas-tegasnya. Oke, kembali lagi di channel saya Renaldo SB. Bukannya diskusi dengan bagus, dengan baik, malah seperti ini, arogan dan kata-kata yang keluar itu luar biasa sekali ya. Sayang sekali ya, apakah UGM sekarang seperti ini? Kita lihat langsung gimana videonya. Sebelum kita ke video, bantu like, subscribe, dan share dulu video ini. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Sekarang gini, kamu nyari saya, nyari Mas Daryono sudah ada, mau ngapain? Bapak tuh ngerti nggak kondisi Indonesia sekarang gimana? Ya karena Satu orang yang ngomong, tapi apa pemerintah ngapain? Banyak masyarakat miskin yang nggak tertolong. Di mana pemerintah? sudah. Orang itu banyak mahasiswa yang orang tuanya berjuang, susah mereka. Tapi di mana pemerintah? Sibuk MPG, sibuk program yang ya harusnya mohon maaf. Boleh saya ngomong? Sudah. Boleh saya ngomong, Sampun ya. Jadi kan Mas, tolong yang bawa minum kasih minum dulu biar gak nanu. Napasnya biar kayak ini. Sudah. Kasihan daripada itu. Kita ini mau menjalankan sejahtera. Dulu Budiman sejak Beko memperjuangkan rakyat miskin. Sekarang apa? Apa pedulinya sama masyarakat miskin? Menjilat dia. Gila, di sini orang tua semua. Tapi kenapa gak ada kesadaran? boleh saya ngomong? Sudah belum? Boleh. Tadi kan kita ini datang untuk menjawab semua kegundahan itu. Anda boleh ngomong apa saja. Tadi kita sudah buka di dalam forum itu. Sehingga Anda boleh tanya masalah kemiskinan, masalah MBG, masalah apa saja. Boleh bertanya dan kita jawab. Bahkan nanti kalau ada yang kurang baik, kita ajak Anda semua ikut. Misalnya orang ngomongin pesta babi di Papua. Loh, ini saya kasih tahu. Misalnya pesta babi di Merauke, Anda misalnya kalau mau, ayo kita pergi, misalnya gitu loh. Bapak bersalah atau tidak? Bapak merasa bersalah atau tidak? Loh. Sebentar Mas. Kamu ini nanya tuh hakim. Loh kok malah kamu nanya tuh hakim? Nggak bisa begitu. Mas, sampean mahasiswa, saya pernah mahasiswa. Kita item-itemnya ayo kita bedah bersama-sama. Kalian merasa bersalah atau tidak? Untuk apa? Salah apa? Bapak tidak merasa bersalah berarti? Loh, semua orang punya salah. Iya atau tidak? Semua orang punya salah. Sampai dulu mahasiswa. Iya. Sampai dulu santri. Iya. Sampai sekarang santri, kenapa? Saya menjadi santri paling malu ketika melihat Pak Nusron sebagai santri. Oh, nggak apa-apa. Wih, saya nggak apa-apa. 1.000 hektar. Apa? Apa? Estate. Apa? Berapa? Berapa? Ratusan ribu hektar. Iya, di mana? Ya, di mana? Kita lihat. Ya di mana? Di mana? Lihat saja menata ruang itu. Hah? Siapa yang menentukan tata ruang itu? Bapak kan? Ya. Bayangin, Pak. Iya. Orang Papua itu harus tergusur di sana. Iya. Wes. Tanganmu geteh toh di sini. Udah. Oke, saya boleh jawab Pak Menteri? Boleh. Gini aja. Koordinatornya siapa Anda? Anda koordinator. Saya boleh gantian? Yang paling afdol itu kalimatul adli indah Sultan. Iya. Sekarang gini Mas. Kalau Anda mengatakan saya menggusur orang Papua, kapan kamu mau tak ajak ke sana lihat? Nah, boleh. Loh, lihat yang saya gusur siapa? Loh, sebentar. Justru saya menyampaikan faktanya. Yang saya gusur siapa? Nonton gak usah jawab. Loh. Penjajah, Pak. Berarti Mereka punya rumah. Berarti gini loh. Makanya Memaksakan itu. kok memaksakan sekarang Inflasi pangan di Papua itu 5% lebih tinggi daripada inflasi nasional. Itu. Pak bilang solusi. Saya kasih solusi. Itu solusi. Makanya gini. Sekarang gini, maksud saya mengundang Anda koordinatornya. Kita sebentar, maksud saya Anda koordinatori siapa mau volunteer kita pergi ke Merauke. Nggak perlu. Gimana? Loh. Mas,
Saya mau tanya, Iya. sampean semester berapa? Bu, loh, ada kaitannya. Kaitannya, Mas. Saya bertanya, kalian merasa bersalah atau tidak? Sepakat? Soal salah, saya semua orang punya salah, kamu juga punya salah. Iya atau tidak? Wes, iki diskusi ora diskusi, mohon maaf. Mohon maaf. Tidak merasa bersalah. Enggak apa-apa, wes enggak apa-apa. Aku apa mulai? Anda tidak tahu maaf. Aku mau pulang. Aku mau pulang. Aku mau pulang. Kayak bocor saya. Wes. Aku mau pulang. Jangan dorong. Wes. Wes. Aku mau pulang. Aku mau pulang. Bapakku. Aku punya. Hei. Orang. Sepatu. Keributan terjadi di tengah diskusi Universitas Gadjah Mada UGM saat Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sujamiko menyampaikan materi pada 15 Juni 2026. Sekelompok mahasiswa naik ke podium utama, berteriak revolusi, hingga terlibat saling dorong dengan petugas keamanan kampus. Mahasiswa menyebut Budiman pengkhianat dan penjilat pemerintahan Prabowo Gibran. Padahal sebelumnya adalah bagian dari aktivis reformasi yang menentang rezim Orde Baru. Suasana semakin tak kondusif, Budiman nyaris dipukul. Botol air mineral dilemparkan ke podium hingga ia diusir keluar ruangan. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono yang hadir bersama Budiman menyesalkan kejadian ini. Saat itu ia sempat berdiskusi dengan mahasiswa mulai dari program MBG hingga film Pesta Babi, namun tidak ada kesepakatan hingga pihaknya meninggalkan kampus UGM. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ke UGM ya, dan sudah direncanakan lama, kemudian juga kita sudah izin dengan pihak UGM-nya, pihak berwenangnya, dan ini bukan event yang pertama. Kemudian ya kita jelaskan, intinya adalah kami bertiga hadir untuk secara demokratis kita berdiskusi, ditanya apa aja nggak ada masalah. Kita ditanya apa aja nggak ada masalah, diadili kayak apa aja kita oke, nggak ada masalah. Jadi kita udah jalan, bagus, kemudian ya ada diskusi di situ gitu. Nah kemudian ada sekelompok orang kemudian mengganggu dan tidak menginginkan adanya dialog itu. Kalau Anda lihat nanti di videonya ya, saya, Pak Nusron dan Pak Budiman berusaha stay. Karena menurut kami niat kami baik, kami silaturahmi dengan baik, kami ingin menjelaskan hal-hal yang barangkali belum terjelaskan, dan barangkali kalau memang ada koreksi, ada masukan, juga kita ingin perbaikan. Jadi intinya kan ini menegaskan bahwa kami di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo kami ini demokratis. Kami menghargai semua pendapat. Kalau kita punya pendapat, tentu saja kan harus menghargai pendapat orang lain. Nah, tadi seolah-olah jadi ada pemaksaan untuk forumnya dihentikan begitu. Dan kami berusaha stay di situ cukup lama. Karena setelah itu kemudian kalau tidak salah ada yang lempar air, terus ada yang mukul pundak saya gini ya. Mungkin saya nggak tahu, saya merasa sudah ada yang mukul, orang yang lari. Kemudian udah nggak bener nih. Akhirnya kami keluar.
Setelah kami keluar, kemudian kami ya karena memang tidak menginginkan ada sekelompok orang menginginkan tidak ada diskusi ya, kami mau pulang. Pada saat pulang di mobil dicegat. Kemudian kami dicari-cari. Karena dicari-cari ya kami keluar. Ya kan, mana Pak Nusron, mana Pak Daryono, mana? Ya udah kami keluar. Kemudian kami hadapi lagi, ayo apa, mau apa? Akhirnya waktu jualan gitu, kemudian mereka menginginkan ada diskusi. Akhirnya kami bersila di jalan tadi kan bersila ya. Nanti ada lah itu videonya kalau nggak salah kalau ada yang ngambil ya. Kami duduk bersila, kemudian kami menginginkan diskusi. Kebetulan Pak Budiman kan udah beda, kita nggak tahu Pak Budiman mana, kelihatannya keluar di pintu yang lain. Mereka menginginkan Pak Budiman hadir. Saya pikir kan tadi kita diskusi di dalam, di tempat yang bagus, dengan sistem yang baik, direkam, jadi kita ada pertanggungjawaban rekaman tadinya, berharap ada dialektika yang bagus, tapi kan ternyata tidak diinginkan oleh sekelompok orang ini. Nah, setelah kami keluar, kami nggak boleh dicegat, nggak boleh pulang, dicari kami keluar, kami duduk di lantai di aspal, kemudian kita berusaha untuk ya udah apa gitu. Ada yang menyampaikan tadi kalau nggak salah menyampaikan ini di pesta babi, karena statusnya Pak Nusron sebagai Menteri Agraria, kemudian adanya penggusuran dan lain-lain, dan kami jelas, oke, kalau memang iya, dan ini barangkali kalau kawan-kawan tadi ya, adik-adik tadi misalnya ada yang lihat, ada yang nonton video ini, kami nggak ada masalah, kami ongkosi pakai dana pribadi saya, ayo kita merauke. Yang dimaksud pesta babi, yang dimaksud penggusuran, siapa yang digusur, di mana yang digusur, ayo kita sama-sama ke sana. Itu yang kami sampaikan waktu kami cangkruan di aspal. Tapi kan akhirnya enggak. Ya mohon maaf, maksud saya udah nggak ada inilah, nggak ada jual beli pendapat yang enak menurut saya. Jadi akhirnya ya diskusi nggak bisa diteruskan. Jadi ya sudah, akhirnya kami naik mobil, terus kemudian kami pulang. Itu aja. Adik-adik mahasiswa ini mungkin merasa keren kali ya berbuat seperti itu. Itu mimbar akademik loh. Dihadiri langsung oleh menteri dan wakil menteri. Representasi langsung dari pemerintah. Itu kesempatan yang baik buat mereka untuk menyampaikan protes secara langsung kepada pemerintah. Seharusnya kesempatan itu mereka manfaatkan dengan baik. Sampaikan apa yang menjadi keluh kesah kalian, apa yang menjadi aspirasi kalian, kepentingan publik apa yang kalian perjuangkan. Bicara, dialog, ungkapkan semua kritik dan kekesalan kalian langsung kepada orang-orang yang kalian anggap harus bertanggung jawab atas segala sesuatu yang kalian anggap salah. Begitu cara kaum intelektual menyelesaikan masalah dan mencari solusi. Itulah nilai yang dijunjung tinggi dalam demokrasi. Tapi melihat cara-cara mahasiswa itu yang gak ada bedanya dengan kelompok-kelompok yang tidak pernah sekolah, kayak gerombolan banteng yang dilepas dari kandangnya, lari tanpa arah yang jelas, nabrak apapun yang ada di depannya. Masyarakat mana yang merasa terwakili dengan cara-cara seperti itu? Kalian pikir publik suka? Yang ada publik kecewa sama kalian. Bahkan kalian sudah mencoreng nama baik mahasiswa Indonesia, mencoreng nama baik kampus, sekaligus sebagai perusak demokrasi. Jadi aktivis banyak belajar dulu. Thank you. Sudah disahkan nggak kembali? Anda saya kirim ke polisi. Siapa yang kata dulu namanya melaporkan? Benar sudah. Abdi Muhammad Abdi Maludi. Muhammad Abdi pelapornya. Jauh ya. Terus langsung ke mana? Ini mimpi presiden kita. Ini mandiri seluruh pulau. Mandiri pangan, mandiri energi, mandiri air sudah selesai. Tinggal bensin, etanol, ada penggantinya adalah sawit. Negara ini kaya banget. Kemudian kita mau hilirisasi. Ini hilirisasi ya. Nanti Andi bertanya, mimpi kita hilirisasi, apa maksudnya hilirisasi? Semua bahan baku ini diolah. Semua bahan baku ini diolah. Air kelapa saja, ini air kelapa, coconut water dengan coconut milk. Nah, ini nilainya 5.000 triliun, 1,5 APBN. Ini maksudnya presiden kita. Hilirisasi. Efisiensi kemarin, saya termasuk menteri pertama. Efisiensi 1,7 triliun. Kemudian biaya
Ini perjalanan dinas, seminar, bangun gedung, hilangkan. Rapat di hotel nggak boleh, di pertanian atau di rumah saya. Ini aku hilangkan 1,7 triliun, masuk, beli pompa pada saat kekeringan, hasilnya berapa? 17 triliun. Kita hilirisasi semua. Kita jadikan, jangan CPO kita kirim, langsung minyak goreng, margarin, kemudian skincare kayak macam-macam, ada gambir. Ini baru kelapa. Kelapa bisa 5.000 triliun. CPO bisa 10.000 triliun. Kemudian ada gambir, ada. Nah, terus ini manfaatnya. Ini bisa jadi tinta pemilu. Ini tinta pemilu, ini skincare, ini bisa sabun, ini bisa sampo. Ini hasilnya. Terus MBG dikritik, tahu nggak? Kalau MBG secara politik tidak menguntungkan pemerintah. Kenapa? Anak SD diberi makan, orang hamil. 2029 baru 3 tahun umurnya, tidak mungkin jadi pemilu kan? Benar nggak? Kalau secara politik, tapi Bapak enggak, ingin ini 1000 tahun Indonesia, anaknya cerdas, tinggi-tinggi, stunting kita 21%. Dan tidak boleh menurun. Apa itu MBG? Jangan lihat dia berdiri sendiri. Dia penggerak ekonomi, off-takernya. Perhatikan baik-baik, off-takernya 160 juta petani Indonesia. Paham? Yang beli adalah MBG, dan MBG tidak dikorupsi di situ. Kalau ada salah, lapor, kita pecat, kita tangkap. Aku tanya, yang marah kalau saya lakukan semua ini, swasembada, sudah, energi kita swasembada, ini, yang marah siapa? Yang tidak senang. Ini, apa? Dia importir tidak senang, mafia tidak senang. Kenapa? Tidak ada impor. Tahu kalau impor, beras saja, untung saja 2.000. Tahu kalau 7 juta, 14 triliun untungnya satu kali impor. Itu cuma 1 bulan. Itulah yang menyerang habis kita, dia punya uang. Itulah menyerang pemerintah, dia punya uang. Clear kan? Logik nggak apa yang saya sampaikan? Mafia tidak senang, importir tidak senang. Kenapa tidak senang? Wajar, normal. Kita hilirisasi baru 3 komoditas, itu bisa 20.000 triliun hasilnya. Yang dulunya kirim kelapa, jadinya coconut milk, Visio. Yang dulunya gambir, itu langsung jadi sampo, sabun, dan kemudian CPO, sawit, itu bisa jadi solar, itu bisa jadi bensin, kemudian mentega, minyak goreng. Kalau beras yang menjadi penyumbang inflasi, tapi yang lain, kalau beras kita melimpah, terus saya mengatakan mahal kan selalu medsos. Ini juga, ini memang menghancurkan negara kita. Aku hidup. Ini perhatikan ya, buka Excel supaya kita clear. Buka Excel, bukakan saya Excel. 115 juta petani kita, buka Excel, langsung gitu. Supaya dihitung mahasiswa kan cerdas-cerdas. Ini pertanyaannya tiba-tiba. Ini tiba-tiba. Coba buka Excel. Tulis 5,5 ton padi. Berapa nah? 5,5 ton padi. Harga gabahnya 6.500. Berarti kalau per ton 6.500.000. 5 kali itu berapa? 35 juta, oke? Nah, 35 juta dibagi 4 bulan kan? Sudah bagi 4, supaya jangan kita pakai rasa, bagi 4 berapa? Nah, bagi 4 bulan dalam satu keluarga kan ada istrinya orang, ada anaknya 2, itu sensus. Berarti bagi 4 lagi kan? Belum mau proses, jangan dulu kita kompromi, biarkan dulu saya kasih pengertian supaya tidak terganggu pikiran. Pendapatannya per orang berapa? 2.200.000. Biayanya berapa? Katakanlah untung 50% per orang. Untuk balik biaya kan ada biaya. Anggap 50%, berarti 1.100.000. Mengerti maksudku? Perhatikan semua, 1.100.000 pendapatan satu orang petani. Setuju ya? 1 bulan berapa hari? Bagi 37.000 per hari keuntungannya untuk makan. Gaji tukang batu berapa? Di Lampung berapa? 100.000. 75. Mana banyak 75.000 daripada 30.000? Tulis 75.000. Tulis di situ petani. Sini petani.
Di sini tukang batu. Di sini rokok. Berapa bungkus per hari? 1 bungkus. Nah, 30 kali 40 per hari. 1 bungkus. Rokok 40.000. Aku tanya Mas Yudi semua. Murah apa mahal itu beras? Murah atau mahal itu beras? Kasih kesan. Kalau saya menang kecil dong, murah. Kenapa begitu? Murah apa mahal? Sampaikan ke rakyat Indonesia. Itu mafia yang menyediakan itu mahal. Kau mau petani kita itu saja 37 sudah bersyukur. Pupuknya diturunkan supaya dia bisa hidup. Sudah bersyukur. Sekarang petani kita baru terlihat mahal. Tapi rokok enggak. Ada nggak pernah kritik rokok mahal? Jadi aku jaga keseimbangan. Ini HEP 14.000. Kalau 6.500 itu kali 2. Kali 2 ya. Harga beras. Kalau beras ini kan berapa? Tulis kalau di sini. Tulis beras di bawah. Sini saja. Sembarang aja beras. Tulis. Ini kali 2 kan terjadinya kan? Kali 2 ini berapa? 13.000. Nah kalau dijual 15.000, 14.000 dia udah mahal. Mau nggak atau murah? Nah 1 kilo itu satu keluarga bisa makan 2 hari 3 hari, benar nggak? Rokok sendirian 40.000, nggak ada kritikannya. Inilah tadi bahwa distribusi beras itu tidak mahal. Beras itu karena catat itu ya, sum itu karena itu kan akhirnya koperasi. Ini benar. Ini petani, pedagang, kumpul distributor, tabir sini tidak kelihatan mukanya, mafia. Gitu deh videonya, gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Boy.